Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Widianingsi dengan NPM 2459201074 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu tentang sistem pengkajian karyawan. Program ini bertujuan untuk membantu dalam melakukan penilaian terhadap karyawan berdasarkan nilai kinerja yang mereka miliki. Dari nilai tersebut, sistem akan menentukan kategori penilaian seperti sangat baik, baik cukup, atau kurang. Selain itu, program ini juga dapat menghitung bonus yang akan diterima oleh karyawan. Dalam pembuatan program ini, saya menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP). Konsep yang digunakan meliputi ensubstitution, yaitu untuk melindungi data nilai karyawan, insert, yaitu pewaris sifat dari kelas induk ke kelas turunan, dan Platon, yaitu perbedaan perilaku method pada masing-masing kelas. Program ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kelas induk, karyawan, kemudian kelas turunan, karyawan tetap, dan karyawan kontrak, serta simulasi program untuk menampilkan hasil penilaian. Dengan adanya program ini, diharapkan proses penilaian karyawan dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan latar belakang, tujuan, dan konsep OOP yang digunakan. Dalam sebuah perusahaan, penilaian karyawan sangat penting untuk mengetahui kinerja, kedisiplinan, dan kontribusi terhadap perusahaan. Sistem manual seringkali tidak efisien dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, dibuat sistem pengkajian karyawan berbasis program untuk mempermudah proses penilaian. Lalu, tujuan mempermudah proses penilaian karyawan, menghitung nilai kinerja secara otomatis, menentukan kategori karyawan baik, cukup, kurang. Lalu, konsep OOP yang digunakan seperti kelas objek. Kelas digunakan untuk mempresentasikan karyawan, sedangkan objek adalah data dari karyawan tersebut. Enhance. Kelas turunan digunakan untuk membedakan jenis karyawan, misalnya karyawan tetap, karyawan kontrak. Exception data seperti nilai kinerja dibuat private dan diakses menggunakan metode policy. Metode yang sama bisa memiliki fungsi berbeda di kelas turunan objek. Di sini saya sudah membuat codingan kelas induk, terus kelas karyawan, terus di sini juga ada
input nilai, get nilai, penilaian, di bawahnya kelas karyawan, tetap karyawan, bonus, hmm, output, objek satu, objek dua. Ini tampilkan hasilnya. Nah, di sini juga terlihat ada nama, jabatan, nilai, penilaian bonus. Sini sistem pengkajian. Oke, di sini saya akan menjelaskan program hasil codingan saya. Kelas induk karyawan. Di bagian ini kita bikin kelas utama Python, kelas karyawan, penjelasan yang bisa saya jelaskan. Di sini saya membuat kelas induk bernama karyawan yang berisi data dasar seperti nama jabatan dan nilai karyawan. Nah, terus di bawahnya ada input nilai. Nah, digunakan untuk memasukkan nilai karyawan. Terus di bawahnya juga ada get nilai. Digunakan untuk mengambil nilai karyawan, penilaian. Di sini ada penilaian. Digunakan untuk menentukan kategori nilai. Lalu di sini juga ada penjelasan nilai 85 sangat baik, nilai 70 baik, di bawahnya lagi nilai 60 cukup, di bawahnya lagi ada 60 kurang. Lalu di bawahnya lagi ada karyawan tetap. Kelas karyawan tetap. Kelas ini diturunan dari karyawan khusus untuk karyawan tetap. Bonusnya lebih besar karena karyawan tetap, karyawan kontrak. Lalu yang di bawahnya itu kelas ini untuk karyawan, bonusnya ini lebih kecil dibandingkan karyawan tetap. Simulasi program karyawan tetap. Di sini terlihat ada Andi ya. Terlihat di sini saya membuat objek karyawan tetap bernama Andi dengan jabatan manajer lalu diberi nilai 90. Di sini ada K2 karyawan kontrak, Budi adalah staf, terus K2-nya di input nilai 70. Kemudian perulangan unfold. Hmm,
Menggunakan untuk menampilkan data semua karyawan yang ditampilkan nama, jabatan, nilai, penilaian bonus, terus kesimpulannya. Jadi program ini menerapkan konsep OOP seperti exposure, nilai disembunyiin, impressive varies kelas, dan payment method bonus berbeda tiap kelas. Program ini bisa membantu menilai karyawan dan menghitung bonus secara otomatis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kalau ada salah cara penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.